Apa sebetulnya yang terjadi, Gus Coy? Benar terjadi ada penjagalan. Nah, gitu. Jadi mungkin ada oknum pemerintah atau pemerintah setempat bahwa ketika ada orang ingin ganjal, ingin apa, itu kita anggap itu ujian. Nah, siapa yang bisa lanjuti pembangunan secara maksimal di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, siapa? Dia ya harus ikut mengamankan di situ. Ini tanggung jawab bersama. Ini tanggung jawab bersama. Karena partai politik sedang menjalankan fungsinya, ya, sebagian dari fungsinya itu mereka juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan acara ini. Ya, saya ingin mempertegas statementnya Gus Coy. Oh, ini ada kok gangguan gitu. Yang beberapa kali dimention itu memang dilokalisir hanya sebatas persoalan pemerintah daerah ya. Saya mencatat 5 kali nyebut Pemda, Gus Coy ini, bahwa Pemda harus paham ini bagian dari safari politik, silaturahmi politik, edukasi politik. Ini hanya sebatas calon untuk maju 2024 kan itu. Jangan lupa di-subscribe. Alhamdulillah pagi ini telah tiba di Medan dan kami bersyukur bahwa rangkaian kegiatan ini sudah disiapkan, proses penyiapan berjalan dengan baik. Jelang Pilpres 2024, Anies gencar melakukan safari politik ke daerah-daerah. Alih-alih menggalang dukungan masyarakat, safari politik Anies justru dijegal atau mendapat penolakan di sejumlah daerah. Lantas, mengapa safari politik Anies Baswedan mendapat penolakan di sejumlah daerah? Berikut fakta-faktanya. 1. Izin tempat dicabut. Terbaru, kasus penolakan safari politik Anies Baswedan terjadi di Aceh dan Riau. Anies dijadwalkan berkunjung ke Serambi Mekah pada 2 dan 3 Desember 2022 dan Pekanbaru 4 Desember 2022. Musababnya, seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, yakni karena izin penggunaan tempat di kedua kota itu dicabut secara tiba-tiba oleh pemerintah daerah setempat. 2. Safari politik Anies di Aceh tetap jalan. Sebelumnya, Ahmad menegaskan bahwa safari politik Anies ke Aceh bakal tetap jalan meski izin tempat dicabut sepihak oleh pemerintah daerah setempat. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi Aceh sejak Jumat 2 Desember hingga Sabtu 3 Desember 2022. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menerangkan sambutan masyarakat Aceh menyambut Anies luar biasa. Ali menyebut Nasdem optimis bisa meraup suara hingga 85% di Aceh. Pasalnya, kata dia, semua masyarakat Serambi Mekah menjagokan Anies. 3. Spanduk penolakan Anies di Jogja. Sejumlah spanduk berisi penolakan kedatangan Anies bertebaran di sepanjang jalan Kutu Asem dan Degung, Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta. Momen itu terjadi ketika Anies akan menghadiri deklarasi Forum Ka'bah Membangun pada Rabu 16 November 2022. Dalam salah satu spanduk bergambar karikatur Anies di dalam bingkai lingkaran merah seperti tanda dilarang disertai tulisan "Orang munafik membawa agama untuk politik". 4. Anies ditolak di Ciamis. Seperti halnya di Jogja, spanduk berisi penolakan kedatangan Anies tersebar di Ciamis, Sabtu 19 November 2022. Diketahui, isi spanduk penolakan Anies Baswedan mengatasnamakan Forum Santri Kabupaten Ciamis menggugat. Spanduk itu bertuliskan, menolak Anies Baswedan, Anies Bapak Politik, identitas, jualan agama, dan ayat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, tak menampik salah satu penyebab naiknya elektabilitas partai karena safari politik yang dilakukan Anies Baswedan beberapa pekan terakhir. Mengapa kita bergerak untuk restorasi Indonesia? Karena semangat kemerdekaan kita adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi real ini memang pembangunan harus terus dilanjutin. Nah, siapa yang bisa lanjuti pembangunan secara maksimal di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, siapa? Siapa? Tidak usah ragu-ragu lagi, namanya Anies Baswedan.
Anies melakukan safari dalam kapasitas calon presiden 2024 yang diusung Partai Nasdem. Meski begitu, Hermawi menyebut melesatnya elektabilitas partai bukan semata-mata karena peran Anies saja, tetapi juga kerja keras kader Nasdem. Menurut Hermawi, safari Anies di daerah terwujud karena peran para kader. Safari Anies semuanya difasilitasi oleh Nasdem, jadi kenaikan elektabilitasnya itu merupakan hasil kerja keras struktur partai yang ditopang oleh keberadaan Anies sebagai capres Nasdem. Kata Hermawi, elektabilitas Nasdem sentuh angka tertinggi selama 2022. Survei Lembaga Carta Politika Indonesia menyebut deklarasi dan safari Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem berhasil membuat elektabilitas partai itu naik cukup signifikan. Bahkan, lembaga itu mencatat elektabilitas Partai Nasdem saat ini merupakan yang tertinggi selama 2022. Nasdem mengalami kenaikan dari 4,8% menjadi 6%. Dari survei ini ada kecenderungan ini angka tertinggi selama tahun 2022. Bisa dispekulasikan ada momentum pengaruh dari deklarasi Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan. Ujar Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat konferensi pers secara daring Selasa 29 November 2022. Beberapa faktor membuat efek ekor jas berpengaruh terhadap Nasdem, karena sampai saat ini hanya partai pimpinan Surya Paloh itu yang mengusung Anies Baswedan. Selain itu, Yunarto menyebut para kader Nasdem dan Anies bekerja keras dengan bertemu masyarakat usai deklarasi digelar. Artinya ada spekulasi karena klaim yang dilakukan Nasdem sendiri terhadap Anies Baswedan ini membawa efek ekor jas terhadap Nasdem, kata Yunarto. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada awal Oktober 2022. Sejak deklarasi dilakukan, Anies rajin melakukan safari ke berbagai tempat di Indonesia. Meski begitu, naiknya elektabilitas Nasdem hanya menempatkan partai itu dalam urutan ke-6 sebagai partai dengan elektabilitas terbesar. Pada urutan pertama terdapat PDIP dengan angka 21,7%, Gerindra 14,5%, Golkar 9,8%, PKB 8,5%, Demokrat 7,3%, PKS 6,9%, Nasdem 6%, dan PAN